Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بالتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Mantong gejuk kepada kitanya kesehatan fisik yang sehat, dalam keadaan sehat, kemudian rohani yang sehat. Rohani yang sehat apa? Dikala azan dikumandangkan kita hadir di masjid dan salat berjamaah, itu rohani kita sehat. Nah, ini bahagian barakah. Karena kenapa? Karena cukup banyak juga orang yang hidup dengan kondisi yang sehat dengan kita, tapi rohaninya nggak sehat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang beliau beri, yang Allah beri, tidak putus-putusnya kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyina lin-nasi hubbus syahwat. Jadi Allah menghiasi pada manusianya hubbus syahwat. Apa syahwat? Keinginan. Ini kita bawa. Semua kita ini bawa keinginan. Tidak ada yang enggak bawa keinginan. Inilah keutamaan manusia ketimbang malaikat. Malaikat tidak Allah beri hawa nafsu. Jadi malaikat tidak punya nafsu untuk makan. Hanya gelak berpiugu. Kemudian tidak mau berkeluarga karena memang Allah tidak hiasi hawa nafsu pada malaikat. Tapi dikala Allah menciptakan manusia, kemudian Allah zuyina, artinya Allah hiasi tubuh kita ini dengan hubbus syahwat, dengan hawa nafsu, minan nisa, rasa suka kita ke wanita. Ya Allah beri itu. Bayangkan kalau Allah tidak memberi orang laki-laki suka pada wanita, maka tidak akan ada keturunan. Maka sudah habis punah manusia. Lagi manusia benar dalam negara kurino menacik kurino negara kuraga. Jadi habis kapunah naik manusia. Itu karena Allah hiasi itu kepada manusia, sehingga agama ini membungkus memang karena kita khalifah, karena pemimpin jagat raya ini yang mengatur tidak hanya manusia tapi juga hewan-hewan dan makhluk Allah yang lain. Maka manusia dibuat dengan terhormat, dengan agama mengajukan aqdun nikah, dengan akad nikah. Memang hawa nafsu tapi dengan terhormat manusia itu. Tidak seperti binatang dan makhluk Allah lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Wal banin, ya, rasa suka kan kepengangan dengan kau perlihan memang lagi manusiawi. Allah hiasi galakkan benar ni yang hana-hana membuat tapi benar ni
berdoa kepada Allah huruf malam, kemudian Allah beri keturunan. Kemudian wa qanatul muqantarah min az-zahab wal fiddah. Allah beri kecenderungan suka kita juga kepada apa? Zahab. Galak kepada emas dan perak. Galak tengok. Anak mungkin anak galak ada kamu. Galak Allah beri itu. Harta maksudnya. Galak ke harta benda. Galak tengok ke harta Allah beri. Mak agama Allah lebih kepada tayo sukanya, tetapi tayo dengan jalan yang baik. Baik tayo galak, tetapi mencarinya bukan dengan cara yang halal. Maka agama menganjurkan kita untuk berdoa segala, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Rezeki halal lagi baik. Wal khayli musawwamah wal an'am. Suka kepada, kalau dulu suka pada kuda, kendaraan, ini kendaraan. Suka manusia, bukan kuda yang paling disukai adalah kuda. Barang mewah. Kendaraan. Suka manusia suka pada kendaraan. Matanya membaji ni perle, ni orang dah hendak perle betul. Allah beri itu kesukaan. Wal hars zalika mata'u hayatud dunya, kata Allah. Dan juga sawah ladang, hasil pertanian yang melimpah dan sebagainya. Zalika mata'u hayatid dunya. Ingat kata Allah, itu semuanya hiasan kehidupan dunia. Mata, kesenangan dunia yang Allah beri. Bukan akhirat. Coba pertanyaannya, pujit tak ba atas dunia ke akhirat? Jid apa? Ada orang bilang enggak bisa kita bawa kehidupan dunia. Kalau bawa secara fisik aja. Tak apa secara bentuk utuh motor tak apa lagu mu aja. Tak apa anak secara utuh aja. Tak cok anak membaca dia bumi kakak ke keluru ke danau. Tak umum kau orang kampung anak pergi danau saja ada awal perlu anak ke danau. Item. Pada item dia walaupun kaimo kerusak ya kubur je item sih. Nah. Maka bisa enggak kita bawa? Bisa. Bagaimana cara bawanya? Harta kita bawa dengan infak wa sedekah. Maka ada orang muhsinin, ya saya baca, dia menarik. Ya, dia orang yang kaya raya. Kan dia selalu dia infakkan hartanya. Selalu dia berikan hartanya. Bahkan saya lihat itu di Metro TV itu memang di bulan puasa kalau salah saya. Saya lihat Bapak. Sehingga ada pertanyaan dari presenternya, dia tanya, Pak, bahasa dia lah. Rahna takut harta habis dulu. Apakah ada keturunan? Kemarin Bapak enggak ada lagi hartanya. Hanayo mau perusahaan-perusahaan kebanyak sedekah buat ni buat itu kan. Apa dia jawab? Saya tidak pernah merasa kurang selama saya berinfak dan bersedekah. Dia merasakan langsung. Dan saya bukan saya kasih gratis, dia bilang. Saya kata kejut presenter ni, bukan saya kasih gratis, tapi ada aja. Dia jawab dengan bahasa filosofis, ya. Saya kasih infak sedekah ke ini, bangun rumah ke duafa, kemudian saya kasih anak yatim, saya sekolahkan anak yatim, ke beri orang anak janda ke orang janda hidup dengan tentram, kemudian hidup bercukupan. Saya nanti ambil di akhirat. Saya investasi hari, saya ambil lagi nanti. Saya bawa sendiri enggak sanggup, banyak sekali. Saya suruh bawa sama orang ini. Mak janda, mak anak yatim, mak ini semuanya saya suruh bawa sama orang ini. Nanti saya ambil di akhirat. Keimanannya sangat tinggi sekali. Dia waktu ditanya sama dia ulang apa namanya, dia tanya, apakah anda enggak takut? Enggak. Bahkan saya lebih, bahkan perusahaan saya bertambah, kepercayaan orang kepada saya bertambah. Allah tambah lagi rizki-rizki yang Allah beri kepada saya. Nah,
Saya nanti akan ambil karena saya nggak mungkin saya bawa harta saya banyak seperti ini dalam kubur. Nah, saya suruh bawa sama orang fakir miskin, orang janda-janda yang kurang beruntung di kampung-kampung, kemudian ada yang hidup berkesusahan, mereka nanti akan bawa harta itu kembali saya ambil di akhirat. Nah, ini jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bawa, bisa harta itu. Pertanyaan selanjutnya, anak bisa kita bawa? Bisa. Ya, anak bisa kita bawa, bisa. Bagaimana caranya kita membawa anak? Didik dia hari ini. Beri dia pendidikan yang berkecukupan. Ajari dia dengan kebaikan. Anda tidak tahu kapan kebaikan itu akan datang. Yang penting ajari. Ustaz, lu batu dah. Ibacara budak digudek di colo batu dah. Ajari dia walaupun sedikit. Ajar pelan-pelan. Ajar pelan-pelan. Berdoa untuk dia. Mudah-mudahan suatu saat Allah beri hidayah kepada dirinya. Cukup banyak orang yang hari ini sukses. Dan hari ini dia muncul ke atas. Itu asbab doa orang tuanya. Karena dibaca tapi berdoa oleh orang cik. Ya Allah, ni udah baca lebih. Ya Allah, ni belum betul saya baca tadi. Ya Allah. Lebih ya Allah mungkin. Tapi doa. Sedangkan anak yang sudah baik jarang didoakan. Anak kan lembu, anak kuat tak, belum kuat tak, leh pujo-pujo tapi. Leh pujo-pujo oleh orang cik, pujo-pujo ya kita kita pok, kita itu. Tapi leh pujo dia. Nah yang pada punya dibaca dah kini batu dah. Dia ada berubah ya, tapi dia berdoa. Apa yang terjadi? Doa kita diistijabah oleh Allah. Anak yang tadinya umpamanya pada dia selalu kita doakan, Allah angkat derajatnya. Lalu kita fikir, umai kena, ai dia mengubit betul dah. Ini apa kau kata lain lagi? Betul saja. Kita tidak sadar doa kita kepada anak kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab doa kita. Tapi sayang kadang-kadang anak-anak yang biasa-biasa saja di rumah itu tidak didoakan, bahkan dipuji. Karena pujian itu kata Imam Malik suatu saat akan menjatuhkan dia. Karena dia terlena dengan pujian. Nah, karena puji itu milik Allah bukan milik makhluk. Jika kita puji orang, suatu saat orang itu akan jatuh. Karena pujian itu milik Allah bukan milik makhluk. Nah ini kan sering dalam kehidupan ini. Nah, kemudian juga harta sudah tadi, kemudian anak cucu kita, kemudian apa lagi binatang ternak, kemudian sawah ladang kita, semuanya bisa kita bawa pulang bersama kita. Dan caranya adalah berinfak, bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afhasibtum annama khalaqnakum abasa. Wahai orang-orang yang beriman, hai uru-uru yang beriman, banyak afhasibtum. Apakah kalian menyangka? Ini Allah menyerukan afhasibtum. Apakah kalian menyangka? Ini pada manusia ya. Maaf tadi pada manusia, afhasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian itu abasa, sia-sia. Artinya dia ke habis mati lagi binatang. Habis selesai. Atau bagaimana kayak rumput. Tumbuh kemudian kering, hancur, sudah habis. Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kepada kami kamu tidak akan kembali. Ini kata Allah memberi ingatan atau taubih atau ejekan bagi manusia yang lalai, yang berbuat maksiat. Di atas dunia dia pergi maksiat, kemudian Allah bertanya, apa kata kalian kata aku ciptakan kalian itu sia-sia, kemudian tidak kamu kembalikan. Nah, ada kehidupan di dunia. Mana wujuduna fi hadhihi hayah. Wujud natazawwad minha thumma namut. Jadi hidup danyo dunia nyo
Untuk apa? Untuk mencari bekal, tahu mati. Hidup kita di dunia untuk mencari bekal untuk tahu mati. Jadi bukan kita hidup di dunia mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari harta sebanyak-banyaknya, lalu kita kumpulkan. Nah, inilah yang kata Rasulullah, kamu mengumpul tajma'un ma la ta'kulun. Kamu itu sesungguhnya sudah tertipu. Ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ayuhan nas alla tastahiyun, kamu tidak malu. Kamu kumpulkan harta lalu kamu tidak makan. Coba lihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak. Dia kumpulkan harta bangun rumah tapi dia enggak. Harta itu tidak ada makan, dia kumpul. Tidak ada dia sedekah. Lalu dia bangun rumah yang mewah. Dia pun tidak tidur di situ. Na rumahnya kamar mombo, oleh bertingkat, dia enggak tidur di situ. Bahkan sering tidur di hotel. Rumah ada. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian memang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak memang surah dan banyak juga di dalam ayat Al-Qur'an ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan itu bagaimana hidup ini, wa ma hadhil hayah ad-dunya illa lahwun wa la'ibun. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan canda gurau. Dia udah makan canda gurau. Lagi orang main bahan yang dulu yang menang. Itu dia kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita bisa melewati permainan kita, laqad faza. Nyo tayo mampu melawan permainan bisa menang, laqad faza. Maka kitalah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tayo hanya mampu ya, maka tayolah yang akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pilihan. Al-mautu babun, ya kan? Wa kullun nasi dakhiluha. Mati itu ya, ada pintunya, ada masanya. Semua orang akan masuk, akan menemui ajalnya. Ya. Madaru ad-daru jannah, ad-daru jannatu khuldin. In amilta bima yurda ilah wa in khalafta fannaruhuma mahallani ma linnasi ghairuhuma. Surga ini tempat kekal, tempat yang paling kekal. Kemudian apabila kita melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, tempat kita yang surga. Apabila kita setelah kematian kita tidak di dunia tidak berbuat kebaikan, bahkan menyalahi yang telah disunnahkan oleh Rasul, maka apa? Pilihannya adalah neraka. Jadi dua dia pilihannya. Syurgakah kita, nerakakah kita? Tamu syurgakah atau neraka? Huwa mahallani ma linnasi ghairuhuma. Tidak ada pilihan lain bagi manusia telah kematian selain syurga atau neraka. Fandur li nafsik, maka coba nilai diri kamu hari ini. Jikalau roh. Aidarin takhtar. Mana yang kamu pilih? Kamu pilih syurga atau kamu pilih neraka? Jadi kalau buat tengok jikalau kita yang dah pilih syurga ataukah kita memilih neraka dalam kehidupan ini. Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamutu illa nadam. Tidaklah seorang yang mati dia juga menyesal. Qalu wa ma nadamtahu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima an la yakuna izdad wa in kana musian nadima an la yakuna laza'. Ya Rasulullah bersabda, ya tidaklah tidro dari tanyo kemudian sampai ajal kemudian mati illa nadam. Kita tu menyesal. Yang mati malu menyesal. Maka sahabat bertanya, apa yang kita sesali ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, kalau kamu baik,
Kamu mati tapi baik. Kamu juga menyesal di kubur. Apa yang kamu sesali? Ya Allah, kenapa saya ya Allah sampai segini kebaikan saya? Kenapa saya enggak tambah lagi? Kenapa saya sedekah cuma sedikit? Kenapa saya enggak banyak? Menyesal karena sedekah kita sudah tahu manfaatnya. Kata tu pulih tanya apa umpama je hikmah ke gejuk Allah kan mati kau pelemah. Baru dia menyesal. Ya Allah lu ya Allah hana harta tapi lu hana lu sedekah, hana lu sedekah ya Allah. Pakau lu tasbih lu yang baru. Kurang kenapa? Ya, nyan orang yang get. Nyan orang yang baik yang meninggal. Dia menyesal kata Rasulullah yang baik. Bayangkan orang yang buruk yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Lebih menyesal lagi. Ila kena kisuruh usau. Ipoh-poh ulero ila kembali ke dunia untuk berbuat amal saleh. Tidak ada lagi dah kesempatan sudah habis. Popoh ya Allah. Tu pudek lu dema ya Allah supaya lu bujil lu ibadah. Itu masa tidak ada lagi. Kalau sudah masuk ke alam kubur maka kaumkah awalum min apa namanya min makanil akhirah manzilil akhirah. Yang pertama awal urang tempat menuju akhirat ini alam kubur. Apabila orang itu sukses berhasil di kubur, yang lainnya sukses. Apabila dia urang dalam kubur hana get loh, maka di alam-alam yang lain berikutnya dia tidak selamat. Kalau dia selamat dalam kubur, ini selamat. Nah, kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mana orang yang kuat, mana umatku yang hebat, mana umatku yang kuat, yaitu orang yang selalu berbuat baik untuk mandana, yang selalu menjaga dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dia selalu berbuat ingat akhir kematiannya. Jadi orang yang persiap dirinya untuk kematiannya umat Rasulullah yang baik. Itulah orang yang hebat kata Rasulullah. Orang yang hana tua kemati. Mana orang yang ajiz orang yang lemah. Mana hamba Allah yang lemah, mana umat Rasulullah yang lemah. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa summa tamanna 'ala Allah. Yaitu umatku atau hamba Allah yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kemudian tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan ingin memperoleh surga Allah. Ayo tengok pemaji saya ikuti hawa nafsu tengok. Berjudi na tengok, mabuk na tengok. Lalu dia berdoa, ya Allah, belum mudah mau syurga. Ya Allah, belum. Tapi dia mengikuti hawa nafsu ni. Inilah orang-orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Kemudian pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah, fi itba' janazah. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengantar jenazah, fajasa ala syafiril qabr fabaka hatta sampai Rasulullah tu nangis memasahi bajunya ya. Summa qala ya ikhwani limithli hadza fa'addu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, hai saudaraku, seperti inilah yang kamu harus persiapkan. Rasulullah tunjukkan ke alam kubur itu mati, wahai saudaraku, ya ikhwan, ya seperti inilah yang harus kamu persiapkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mempertanggungjawabkan amal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal kebaikan. Kemudian ada nasihat yang terakhir dari Abi Dzar, ya diskusi. Abi Dzar katakan, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, ya, kunna habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Aku kata Abi Dzar, aku pernah disihati oleh Rasulullah SAW. Nasihat ini lebih kucekai. Ausani khalili,
aku dinasihati oleh kekasihku dengan 4 kalimat, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Hunna, kalimat ini ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalimat yang 4 ini lebih kusukai, kata Abi Dzar, ketimbang dunia dan isinya. Apa dinasihat oleh Rasulullah? Apa yang dinasihatkan oleh Abi Dzar, oleh Rasulullah kepada Abi Dzar? Ya Aba Dzarin ahkami safinata fa innal bahra amik. Wahai Abi Dzar, kokohkanlah bahteramu, sesungguhnya lautan itu dalam. Itu makna teluk bahasa Arabnya, wahai Abi Dzar, kokohkanlah bahteramu, sesungguhnya lautan itu dalam. Ya, maksud Rasulullah ingin sampaikan, wahai Abi Dzar, persiapkanlah amal kebaikanmu, karena nanti akan menimpamu itu banyak rintangan, nanti akan banyak apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini persiapkanlah amalmu. Untuk apa? Untuk alam kematianmu, yaitu ke alam kubur. Kemudian wastakthir minadz-dzat fa inna safara tawil. Persiapkanlah amalmu karena perjalananmu masih panjang. Untuk apa kita persiap amal? Tapi kita amal soleh untuk apa? Karena perjalanan kita masih panjang. Kata Rasulullah kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, perjalananmu masih panjang. Apa yang panjang perjalanan? Ini orang tahu di videonya, beda pikirnya menambah kematian kabeh, ada alam kubur. Orang hidup hari ini urunyo urung dalam kubur, yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nuh macam dalam kubur. Padahal umur kita 60-63 tahun, kita katakanlah ada yang 100 tahun. Tapi dari Nabi Adam sampai hari ini berapa? Ribuan tahun sudah sampai ke sini. Orang masih dalam alam kubur, makanya panjang. Belum nanti kita berjumpa dengan yauma yub'atsun, hari kiamat. Allah hancurkan, kemudian Allah bangkitkan. Kemudian baru kita duduk di dalam kubur masing-masing. Dari duduk di kubur masing-masing itu lama. Kemudian kita pergi ke padang mahsyar, dihalau kita semuanya ke padang mahsyar. Itu panjang lamanya, beribu tahun perjalanan padang mahsyar. Maka kata Rasulullah, persiapkanlah ya Abi Dzar, perjalanan itu panjang. Itu belum berjumpa. Bahkan ada yang mengatakan arihni, ada ya Rabb, ada dalam hadis itu sebutkan orang karena teriknya padang mahsyar, dia katakan ya Rabb arihni walau ilan nar. Karena dia nggak tahu neraka itu lebih parah lagi. Karena dia nggak sanggup tahan bagaimana padang mahsyar. Maka dia katakan, ya Allah lemparkan aku, ya Allah jauhkan aku, karena aku nggak sanggup walaupun ke neraka. Dia berdoa seperti itu. Orang yang di padang mahsyar. Ini jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kemudian wa khaffifil hamla fa innal 'aqbata ka'ud. Peringankanlah bahan bawaanmu karena nanti menyusahkanmu. Artinya uronyo harta tayang peringankan. Karena le dapat bodesya tengok memberatkan kita pertanyaan, beri mungkar dan nangkir. Pertanyaannya berbanyak, berkurang. Kurangi dosanya. Wa akhlis amala fa inna naqidatal basir. Maka ikhlaskanlah dalam berbuat kebajikan, atau yang berikhlas, puasa berikhlas, kemudian tabur zakat dan berinfak berikhlas. Sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dalam hati kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan masalah ini, boleh tanya. Kalau nggak ada ya. Oke, saya rasa memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya rasa ini sekedar mau'izah, ya, mana-mana sehat untuk kita semuanya. Bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar,
ya kokohkanlah bateramu, sesungguhnya daratan itu dalam. Ya, artinya hari ini persiapkan kehidupanmu yang untuk beramal buat kebaikan, karena nanti akan banyak sekali rintangan yang kamu hadapi. Kemudian nasihat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, kemudian wastaksir minaz-zad, perbanyaklah berbuat banyak bawa bekal. Staksir minaz-zad fa inna safara tawil, sesungguhnya perjalanan itu masih panjang. Maka wahai Abi Dzar, perbanyakkanlah berbuat kebaikan karena perjalanan itu masih panjang sampai ke surgakah kamu atau nerakakah kamu. Kemudian bagaimana Rasulullah menasihati juga kepada Abi Dzar bagaimana khaffif hamla wa khaffif al-hamla fa innal 'uqbata ka'ud, kurangkanlah barang bawaanmu karena itu menyusahkan. Artinya meringankan dosa, jangan banyak berbuat yang tidak baik, karena nanti akan Allah akan bertanya apa yang kamu buat akan menyusahkanmu. Kemudian wa akhlisil amala fa inna naqidatal basir, ya sungguhnya ikhlaskanlah dalam berbuat amal soleh, dan harus ikhlas syaratnya, karena Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Demikian kami akhiri mau'izah pada kesempatan yang mulia ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.